Tanda-tanda orang itu berasal dari nabi palsu, bukan dari Tuhan, adalah ketika ia tidak menerima dan tidak mengakui bahwa Yesus itu berasal dari Tuhan. Apakah Anda mengakui Yesus berasal dari Tuhan? Kalau oke lah, sebagai contoh dengan kamu kan, kalau saya datang jumpa kamu, kalau saya kata kamu Tuhan, saya berkata dengan kamu Tuhan, kamu percaya tak kalau saya Tuhan? Enggak percaya Kamu nggak percaya? karena Anda manusia. Ya, kalau saya datang jumpa kamu, kalau saya mengatakan kamu Tuhan, kamu tidak percaya kan? Enggak percaya. Kita baca dalil aja, Bang. Pakai dalil. Jangan pakai analogi kosong kayak di gereja. Ini bukan gereja. Dan ingat, Iya, saya paham. Anda sedang berhadapan dengan saya Muslim, bukan dengan jemaat gereja yang bisa ditipu. Paham ya? Nah, kata 1 Yohanes 4 dikatakan begini. Siapakah antikristus itu? Antikristus itu adalah setiap roh yang tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Tuhan. Itulah antikristus itu. Sekarang tunggu dulu. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau dia adalah berasal dari Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nah, berarti Itu Anda Tuhan. antikristus. Anda antikristus. Bagaimana saya katakan diri saya ini antikristus? Lah, kebayangkan. Kan dalilnya mengatakan antikristus adalah yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan. Kutanya sama abang nih, Yesus itu Tuhan atau berasal dari Tuhan? Ulang lagi, tengok, ulang lagi. Yesus itu Tuhan atau berasal dari Tuhan? Itu dari antikristus. Antikristus tuh kan, antikristus tuh yang menolak Yesus. Iya, sabar dulu. Itu nanti saya akan jelaskan. Kalian inilah orang-orang yang menolak Yesus. Sekarang kita masuk ke data dalil dulu. Betul. 1 Yohanes 4 nomor 1, ujilah setiap manusia yang datang kepadamu. Sebab banyak manusia-manusia palsu, nabi-nabi palsu yang akan datang. Kata Yohanes. Nah, siapakah yang berasal dari Tuhan? Orang yang berasal dari Tuhan. Dia yang menerima dan mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu berasal dari Tuhan. Orang yang menerima itu bahwa Yesus datang sebagai manusia, itu adalah orang-orang yang rohnya roh dari Tuhan. Sedangkan roh yang berasal dari setan adalah yang tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Tuhan. Saya mau tahu nih, apakah roh yang ada pada diri Anda itu adalah roh dari Tuhan atau roh dari setan yang ada dalam diri Anda nih? Roh Kudus yang ada di dalam diri kami itu Roh Kudus. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Bisa dikatakan 3, Allah Tritunggal. Itu Allah, antikristus. Bapa dan Roh Kudus, tahu? Maaf, Roh Kudus itu hanya ada di Islam. Sabar dulu, sabar. Antikris itu orang yang menyangkal Yesus, orang yang menyangkal Mesias. Udah. Sabar. Roh Kudus itu hanya ada di Al-Quran. Kristen Indonesia hanya menggunakan kata Roh Kudus berasal dari Quran. Di dalam Bible bahasa Yunani asli tidak ada kata Roh Kudus. Roh Kudus itu kan Tuhan sendiri. Nah, itu Anda mengambil istilah. Dengar Bang, Roh Kudus itu tidak ada di Kristen. Nanti di Indonesia baru niru-niru Al-Quran. Di dalam bahasa Yunaninya Pneumahotheos. Pneumahotheos itu artinya hantu suci, bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu di Al-Quran. Kalau di Bible hantu suci Pneumahotheos. Yang saya masukkan sekarang ini, Roh Kudus itu adalah penghibur. Tidak ada Roh Kudus di Kristen, Bang. Roh Kudus itu di Islam. Roh Kudus itu adalah Kristus. Roh Kudus itu terjemahan yang keliru. Bagaimana ada itu kamu keliru dengan Kudus? Sekarang pertanyaan saya, apakah kitab Anda bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Kitab kami banyak bahasa. Enggak, yang pertama kali kitab Anda kitab Anda dituliskan dalam bahasa apa? Apa itu ya? Apa? Coba ulang balik, Mah. Pertama kali kitab Anda ditulis dalam bahasa apa? Yahudi lah. Bahasa Yunani. Yunani ya. Yunani. Nah, kata Yunani di situ apa? Ketika Anda merujuk kepada Roh Kudus, kata Yunaninya apa?
Itu kamu tahu lah sebagai kita ini bangsa kita ini bangsa Makanya Indonesia. agama Anda itu menipu jemaat sendiri. Anda ditipu oleh agama Anda sendiri. Dalam bahasa Yunaninya, sabar dulu. Dalam bahasa Yunaninya tertulis pneuma hotheos. Pneuma hotheos itu artinya apa? Hantu. Hantu. Pneuma hagios, sorry. Pneuma hagios artinya hantu suci. Jadi Anda selama ini menyembah hantu, bukan menyembah Tuhan. Kalau saya menyembah hantu, kenapa saya tak jadi hantu? Nah, Anda menyembah hantu, Anda menyembah Yesus, kenapa Anda nggak menjadi Yesus? Kenapa saya tak? Kalau saya menyembah hantu, kenapa saya tak jadi hantu? Iya, kalau Anda menyembah Yesus, kenapa Anda nggak jadi Yesus? Tak, kalau saya menyembah hantu, kenapa saya tak jadi hantu? Kalau Anda menyembah Yesus, kenapa Anda nggak jadi hantu, nggak jadi Yesus? Kan saya manusia, kita manusia hidup kan. Kamu bernyawa, apa bernyawa, betul tak? Makanya kita Bang, bandingkan mana yang betul. agama yang benar itu tidak mencuri ajaran agama lain. Ya kan? Roh Kudus itu dari Islam. Agama Anda pneuma hotheos, pneuma hagios. Jangan Anda mencuri istilah Islam. Kalau Anda agama benar, Anda harusnya menggunakan ajaran Anda sendiri. Jangan menggunakan agama Islam punya ajaran. Nggak malu? Ya cuma nama malu, apa yang mau malu? Itu cuma tidak yang malu. Pneuma hagios kenapa jadi ke Roh Kudus? Roh Kudus kan itu, Roh Kudus itu penghibur. Itu punya Islam. Kenapa Anda pakai? Islam mana ada? Loh. Anda pakai punya kami. Punya Anda itu pneuma hagios. Ada. Nggak ada. Berarti Anda lebih cinta ajaran Al-Quran daripada Bible. Itu Quran kan dongeng. Terus kenapa Anda pakai? Kenapa Anda pakai? Kan Quran kan mengajar bini 4. Mana boleh cukup? Kenapa Anda pakai? Di Kristen berapa bini? Bini cukup 1 lah, mana dalil? Kasih dalil. Kasih dalil dulu. Kasih dalil. Kasih dalil di Kristen. Kasih dalil kalau ada. Kasih dalil kalau ada satu istri. Kamu tunjukkan aja dalilnya, aku baca. Kasih dalil kalau satu istri di Kristen. Kasih dalil. Ada enggak? Nah, kalau ada Ada enggak? Satu istri. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Mana Bukan dalilnya seperti cukup agama satu kalian. istri? Mana cukup Di satu istri? agama kalian Mana cukup satu istri mana? Mana cukup satu istri mana dalilnya? Oke, Mana aku dengar, dalil? Tidak ada dalilnya. Oke, aku tanya dalilnya. Jap, aku Mari, tanya dalilnya. Jap. silakan. Nanti ya, Silakan. Aku tunjukkan dalilnya. Ya, Kalau kita silakan. kalau kita nih manusia kan. Tertulis di mana? Tertulis di mana? Dalil. Coba, kamu dengar Dalil. dulu. Tertulis di Kalau mana? kalau kita KW 1 kan, lepas itu udah cukup kita kongkek sana, kongkek sini, kongkek sana. Mana Jadi dalil? banyak. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dalilnya gatal. Ya. Nggak ada dalilnya. Di Kristen itu tidak ada batasan istri, nggak ada dalil. Kamu paling sering selingkuh di belakang istrimu. Jujur. Jujur kau. Jujur. Apa tuh? Berapa perempuan sudah kau tiduri di belakang istrimu? Jawab. Jawab. 100. 100. Gitu dong. Gitu. Memang Kristen itu satu istri di rumah, tapi di luar kerjanya jajan. Kenapa? Kenapa? Karena di Kristen dosa-dosanya sudah ditebus. Iya kan? Iya dong. Jadi apapun yang dilakukan Kristen di belakang istri, cukup satu istri, tapi di belakang istri, dompet penuh kondom. Yakin? Kamu berani sumpah kau punya kelamin busuk kalau kau tidak pernah setubuh dengan perempuan lain? Berani kau sumpah? Ayo. Berani kau sumpah di depan istrimu? Berani kau sumpah di belakang, di depan istrimu kalau kau tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain selain istrimu? Berani? Berani? Ya. Burungmu membusuk. Burungmu membusuk. Kamu ada kuasa sihir kawan? Iya. Malu kau kan, malu.
Kristen itu memang satu istri tapi tidak ada dalil. Tapi di belakang istri nih. Laki sama laki aja bisa di gereja. Laki sama laki di gereja bisa. Laki sama babi di gereja bisa. Kalau Anda baca di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena namaku, kata Yesus, dia akan memperoleh berlipat kali ganda istri. Itu dalil. Kamu tidak pernah belajar Bible. Aku yang tahu Bible. Poligami tertulis di dalam Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Enggak berani kau sumpah kan kalau kau tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain selain istrimu? Enggak berani kan? Takut nonotmu busuk kan? Malu kau, mukanya membiru teman-teman. Berani dia bersumpah, hancur burungnya. Enggak berani dia, cuman modal gigi seperti gigi anjing. Enggak berani dia bersumpah di depan istrinya. Berani kau bersumpah, burungmu berulat. Kalau kau tidak pernah bersetubuh dengan perempuan lain di belakang istrimu, pucat langsung mukanya. Pucat langsung mukanya, pucat. Oh, pucat dia. Istrinya langsung. Habis ini kurasa mereka habis ini perang lemparan panci dia. Biadab, kenapa enggak berani sumpah depan semua? Biadab, kenapa kau enggak bersumpah tadi? Biadab. Malu dia, malu. Malu kawan-kawan. Sebabnya aku punya teman kantor juga dulu begitu. Di belakang istrinya cukup satu istri. Teman saya nih, aku ceritain sedikit ya. Teman kantor saya dulu waktu saya masih dinas. Teman saya ini kan, kami kalau di kantor setiap belum mau makan kan, ayo kan dah makan. Kita kan cukup Bismillah dengan doa makan. Dia begini dulu, ya kan. Setiap mau makan, wah, setiap mau minum, setiap mau taat sekali. Apalagi pada saat acara kantor ada istrinya, wah, Bapak, waduh, ku bilang dalam hati, si munafik ini pingin kuludahin matanya. Giliran kami ke Jakarta atau dinas di mana bareng-bareng, botolnya nggak pernah kering, botolnya basah terus. Kalau sudah yang pirang berubah lagi yang bahenol, udah yang ini yang, aduh, ini orang kalau di depan bini. Begitu ke Jakarta juga baru pendidikan 1 minggu, pendidikan 4 perempuan. Gile. Benar-benar lah kalau di depan bini. Giliran dinas. Apa kata dia? Kau itu kalau di belakang istri udahlah, jangan kayak orang tua terus. Kapan lagi kita bujang ini? Kampret. Malah dia kata dia kalau nggak ada pendetanya ya dia yang kadang menggantikan di atas mimbar. Weh, gila. Manusia rusak. Di depan istri sok paten, di belakangnya aku yang tahu dong, karena aku sahabat sama mereka. Bukan cuma 1-2 orang. Aduh, parah, hancur sudah. Halo. Berkelahi mereka, iya betul. Parah, ribut, diusir dari rumah. Aduh, Mbak, suaminya jangan diusir, Mbak, mahal suaminya itu. 1 gigi bisa sampai 20 gram itu giginya. Jangan diusir, itu harta karun suaminya tuh. Harta karun jangan dibuang dong.
Itu harta karun jangan dibuang. Mahal itu, bisa 21 gigi, 20 gram. Kali berapa emas sekarang? Bawa pula Roh Kudus. Apa yang dipersatukan Tuhan? Lu pikir pendeta itu Tuhan yang mengkawinkan kalian? Sejak kapan Tuhan turun mengkawinkan kalian? Halo, selamat malam. Halo, semangat malam. Halo, Bang. Halo. Salah masuk, Bang. Cabut lagi, cabut. Habis itu cuci, salah masuk. Aduh, gila kau. Gila kau ini, gila kau ini. Cuci lagi dulu. Makanya nyalakan lampu. Kau ini main gelap-gelap aja lu. Semangat malam. Halo. Halo. Kata istrinya, benarkah itu? Halo, selamat malam. Halo, Boru Eda. Halo. Halo, Boru. Nama sangar. Ngomong gemeteran. Susah dia ngomong, teman-teman. Saudara Muslim, mohon untuk jangan minta permintaan ya. Edus bin Saulus. Halo. Ini Saulus bersalin, kayaknya ini dia anaknya. Halo, Edus. Wah, anak Paulus sudah muncul tuh. Percaya diri. percaya diri dia. Umat Islam kalau ditanya ada solusi kan? Aku nggak bersinah, aku nggak selingkuh. Kenapa bisa? Aku punya istri lagi. Selingkuh itu bersinah. Tapi kalau dia istri, ya istri halal. Gila lu ya. Alah lu gimana dong? Ya kepepet, Bang. daripada ini di pinggir jalan, Bang, kepepet. Biadab. Itulah aku bilang, ajaran yang mengharamkan poligami itu sama halnya ajaran yang melegalkan persinahan. Itu satu paket itu. Riandi Christian. Halo, selamat malam. Selamat malam. Katolik Protestan Abang. Protestan saya. Buka kameranya silakan. Ayo Bang, semangat. Oke, mantap kali Bang. Ini Abang menghadap ke saya atau membelakang? Menghadap saya atau membelakangi saya ini? Hah? Oh, menghadap, sorry. sorry. Soalnya silau kali Bang. Jadi gimana? Ini ada tema bukti Kristen antikristus itu yang mana? Yang antikristus itu yang Mesias. Gimana Bang? Gimana? Yang menolak Yesus sebagai anak Allah, menolak Yesus sebagai Tuhan, itu antikristus. Dan itu Islam. Oke. Itu Islam yang menolak. Oke, kita main data. Kita main data Bang ya. Ya. Oke ya. Silakan. Oke, baik. 1 Yohanes 4. Ujilah setiap roh-roh yang datang kepada kamu. Roh-roh ini maksudnya manusia, pengajar-pengajar.
Sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya kan? Itu ucapan Yohanes katanya di abad pertama, kan gitu. Lalu kemudian di data nomor 2-nya dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Allah, roh Tuhan. Setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, maka dia berasal dari Allah. Tadi Yesus datang sebagai apa, Bang? Kenapa? Tadi Yesus itu datang sebagai apa? Yesus itu manusia dan Tuhan. Kalau Anda mengatakan, sabar Bang, sabar. Yesus juga manusia, Yesus juga Sabar, Tuhan. Bang. Tidak boleh dipisahkan. Sabar. Semua orang yang mengatakan Yesus hanya manusia saja itu sesat. Dan orang yang mengatakan Yesus hanya Allah saja itu sesat. Coba. Yesus harus terima sebagai dari dua sisi itu. Oke, Ya. baik. Coba Anda baca, apakah menerima Yesus sebagai Tuhan atau menerima sebagai manusia? Dua-duanya. Di mana dalilnya? Jangan melihat Yesus sebagai manusianya saja. Ya, saudaraku, Harus menerima Yesus dengar. sebagai anak Allah juga. Dengar. Anak Allah juga. Dengar. Bukan anak manusia saja. Oh, Anda tidak bisa diskusi ya? Kalau nggak bisa saya turunkan. Oke, silakan. Oke, kita diskusi Bang. Bukan, saya ini Muslim. Saya bukan jemaat gereja yang setiap hari ditipu lalu dipungut per puluhan. Kalian menipu. Oke, silakan. Anda telah menipu dengan Anda mengatakan Yesus manusia sekaligus Tuhan. Itu menipu itu namanya. Itu bukan menipu, tapi Yesus dikatakan anak manusia dan anak Allah. Dua-duanya. Ya. Dua natur itu mereka dalam Yesus. Anda tahu? Kalau Anda hanya mengatakan Yesus manusia saja itu salah. Dan Anda mengatakan Yesus Allah saja itu salah juga. Dua-duanya, dua natur itu ada dalam Yesus. Bisa Anda tunjukkan kepada saya dalilnya? Dalilnya itu ketika Rasul Petrus ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapa aku ini? Yesus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu? Ya. Itu anak Allah. Itu kalian Yesus. Itu anak Allah, Bang. Betul. Dan Yesus juga mengatakan, sebentar lagi anak manusia akan sayang kepada manusia berdosa. Itu manusia. Kita berbicara mengenai antikristus. Kita bicara mengenai antikristus. Kita bicara antikristus. Antikristus itu adalah yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia. Itu antikristus. Nah, terus dikatakan data nomor 3-nya bahwa yang disebut antikristus itu adalah setiap manusia yang tidak mengatakan kemudian dan tidak mengaku Yesus itu datang bukan dari Allah, tidak berasal dari Allah, itu antikristus. Betul, makanya saya bilang dua-duanya bilang kalau orang yang mengaku Yesus hanya Allah saja itu antikristus. Orang yang mengaku Yesus hanya manusia saja itu antikristus. Makanya saksi Yehova itu dalilnya di mana? Dalilnya saksi Yehova itu mengaku Yesus sebagai manusia saja itu salah. Di mana dalilnya? Orang-orang Yohanes itu mengaku Yesus hanya Allah saja itu juga salah gitu loh. Main dalil, Bang. Main dalil. Dan setiap manusia setiap manusia di dalam 1 Yohanes 4 nomor 3, setiap manusia atau setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak datang dari Tuhan, maka itu adalah antikristus. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, Yesus itu Tuhan atau dia berasal dari Tuhan? Tuhan sendiri, Tuhan, karena dia berasal dari Bapa. Dia berasal dari Allah. Tuhan Anda ada berapa? Yes, satu gini. Yes, satu. Segala sesuatu. Yesus sebentar dulu. Yesus adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Firman dalam kekristenan adalah Allah. Apakah Bapa itu firman? Ayat 1. Kenapa? Yang disebut antikristus adalah yang tidak mengaku Yesus itu datang dari Bapa. Itu betul. Antikristus. Itu kalian. Karena kalian mengatakan Yesus adalah ciptaan. Kalau kalian mengakui. Tunggu. Anda paham nggak tuh maksudnya dalil itu? Silakan. Antikristus itu adalah yang tidak mengaku kalau Yesus itu berasal dari Bapa. Itu antikristus. Nah itu kalian yang tidak mengaku.
Kenapa Kalian- Anda kalian menuding? Kami Kalian mengaku menuding. Yesus. Aduh. Loh, kalian mengaku sebagai keluarga dari Bapa. Kalau Maaf kami bang, mengakui. saya Kalau turunkan. kami mengakui. Nanti kalau sudah agak tenang, kalau abang sudah agak tenang, naik lagi kembali. Ya. Anda kelihatannya mau cari menang dengan saya. Padahal Anda tahu saya hostnya di sini. Jangan panik begitu, santai aja, santai. Anda tersiksa, Anda nggak biasa pakai masker kuliah. Kalau saya sudah terbiasa, oksigen saya bisa masuk lewat telinga. Tenang aja dulu, tenang. Kalau sudah tenang, baru diskusi. Anda butuh semedi dulu 500 tahun, baru hadapi saya. Saya menguasai data. Jadi jangan Anda kemudian begini. Saya bukan jemaat gereja. Bukan. Saya ketua pembina apologet Islam. Saya nggak sembarang terpilih jadi ketua pembina. Butuh seleksi yang begitu ketat. Tentu yang menjadi materi uji kemampuan dalam menguasai Bible. Jadi jangan Anda, jangan, depan saya nggak usah. Anda duduk santai, saya jelaskan. Anda bertanya, saya jelaskan. Nanti saya tanya muntadara nanti. Jangan, tidak usah Anda menjelaskan, karena nggak ada ilmu yang akan keluar dari mulut seorang Kristen kalau di hadapan saya. Nggak ada. Saya jamin itu. Jadi Anda duduk tenang, santai, rileks. Dengarkan penjelasan saya. Anda bertanya, saya menjelaskan. Gitu. Jangan kayak orang kesurupan. Halo, semangat malam. Semangat malam. Halo, malam Bang. Katolik Protestan. Protestan. Mantap. Buka kameranya, silakan. Halo Abang, silakan Bang. Ya Bang, Ya. jelaskah gambarnya? Jelas Bang, cuman asap-asap nanti kena PL dari TikTok. Oke, betul. Baik. Ini ada Oke tema Bang, ini judul buktinya Kristen Antikristus. Kristus ya? Kristus. Oke. Abang, Oke Bang, sebelum kita Abang. diskusi, ya, saya mengharap bukan debat. ya boleh. Boleh. Kalau debat berarti ingin memenangkan diri sendiri. Ya, Betul Bang? betul. Tapi sebelum kita mulai, bisakah saya minta tolong? Ya, Maskernya bisa dibuka nggak bisa. supaya lebih etis. Nggak bisa Bang. Nggak bisa? Ya, Oke Bang, kalau nggak bisa, mohon maaf sebelumnya turunkan aja saya. baik. Baik Oke. Bang, baik. Good. Ah. Tidak etis seorang yang pakai masker mengajar, karena enggak terlihat siapa dia. Tapi kalau ada orang mengaku rasul, mengajar 13 kitab, membatalkan kitabnya Tuhan tanpa diketahui seperti apa mukanya, itu sah-sah saja. Itu namanya bolot. Lukas kayak apa wajahnya? Markus kayak apa wajahnya? Kau terima ajarannya? Bolot balat. Bolot balat. Makanya sunat biar otakmu kebuka. Kau tahu rupanya mukanya Petrus. Nikodemus kau tahu mukanya. Kau telan mentah-mentah karangannya. Habis itu kau berhadapan dengan saya, orang sesama denganmu, di depanmu, buka kamera, kau nggak mau dengar. Bolot, idiot. Semangat malam.
Bang Ronald. Sebelum kita mulai, ya, bolehkah saya minta sesuatu? Boleh. Buka masker. Enggak bisa. Oh, kalau begitu, saya turun. Ya silakan. Dari wajah Daud ketakutan kan. Suma, kenapa aku diturunkan, Suma? Suma ini kurang ajar ini. Buka kamera. Mana bisa buka kamera? Orang baru download nih. Makanya ya naik ke sini tuh yang bisa buka kamera. Tunggu dulu, aku mau dengar. Apa? Jawabanku. Gini aku mau bertanya lagi nih. Kan di bawah Tadi bisa mendengar. Enggak, tadi kamu kan bilang bahwa kamu mendengar aja saya yang jelaskan. Iya. Aku tanya kamu mencret. Ya. Betul. Boleh aku bertanya, kamu yang jawab. Silakan. Nah, enggak usah tanya aku, nanti aku mencret. Ya kan? Ya. Begitu kan? Masalah generasi. Jadi gini. Ya. Di Islam itu apakah ada ajaran untuk mengusik agama orang lain? Apakah ada ajaran mengusik agama lain? Di Islam itu diajarkan kemudian mempertahankan akidah sampai tetes darah penghabisan. Bila mana agama kita diserang, akidah kita diperangi, maka wajib hukumnya umat Islam itu faqatilu awliya asyaitan, memerangi saudara-saudaranya setan. Di Indonesia ini Kristen telah melakukan serangan kepada Islam. Dengan cara apa? Mengambil istilah-istilah Islam digunakan untuk melakukan amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa Indonesia menjadi Kristen. Matius 8 nomor 19. Caranya gimana? Filipi 1:18. Dengan cara berpura-pura, dengan cara mengelabui, dengan cara palsu. Bible, kalian pakai Alkitab untuk nipu. Nipu siapa? Apakah nipu umat Islam atau nipu Kristen? Tentu nipu umat Islam. Kata wahyu, kalian pakai untuk menutupi apokalistik kitab kalian. Untuk apa kalian menggunakan kata wahyu? Untuk nipu kami atau nipu orang Kristen? Nipu kami. Kata Allah, kalian pakai untuk menutupi teos. Untuk apa itu? Agar orang Kristen itu menyembah Allah, Tuhan umat Islam? Tidak. Agar supaya umat Islam bisa menyembah dewa yang dikira Allah. Kata Roh Kudus, Anda ambil. Untuk apa? Untuk menutupi pneuma hagios, hantu suci. Supaya apa? Apakah supaya orang Kristen menyembah Roh Kudus yang adalah malaikat Jibril? Tidak. Tapi agar supaya orang Islam bisa tertipu menganggap bahwa pneuma hagios, hantu yang disembah oleh orang Kristen, itu adalah Roh Kudus. Jadi semua istilah-istilah mulia dalam Al-Quran dipakai ke Bible itu untuk nipu umat Islam, bukan untuk menipu orang Kristen. Jadi kalian telah melakukan penyerangan dengan amanat agung kalian, dengan mengambil istilah-istilah Islam, telah merusak tatanan akidah umat Islam terhadap generasi Islam. Maka saya berdiri, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Lagi dalam Al-Quran saya mengatakan apa? Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut. Sedangkan orang kafir berjuang di jalan setan. Inna kaidas setan kana daif. Itu kaidah di Islam. Jadi saya di sini melakukan perlawanan terhadap serangan-serangan halus dan kasar dari gerakan kristenisasi. Catat itu. Ya, yang kucak ya, oke, berarti umat Kristen tidak ditipu, umat Islam yang ditipu. Ya, kenapa menggunakan istilah Islam? Untuk apa? Kutanya dulu. Untuk dirinya sendiri loh, untuk umatnya sendiri. Matamu.
Matamu. Berarti orang Kristen, berarti Kristen, Lembaga Bible Indonesia ingin mengislamkan orang Kristen gitu. Enggak lah. Ya, makanya kenapa pakai istilah-istilah istimewa dari Islam? Nah, emang ada yang larang. Nah, Bukan gak ada yang larang. Bukan. Bukan gak ada yang larang. Bukan gak ada yang larang. Bukan ada yang larang. Bukan gak ada yang larang. Tetapi kebenaran itu kalau kebenaran harus ditampilkan, bukan ditutupi. Tetapi kejahatan itu supaya nampak benar ditutupi pakai ajaran kebenaran. Ajaran Islam dipakai tambal untuk ajaran Kristen. Berarti yang benar yang menambal, yang salah yang ditambal. yang benar kan tergantung orangnya yang menilai. Kalau soal istilah kan tidak ada yang melarang. Kata siapa? Islam itu bukan cuman istilah, bukan cuman bunyi-bunyian kalau di Islam. Segala satu kata dalam Islam itu konsep kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Jangan seperti di agama Anda, seenak perutnya. Di Islam nggak boleh. Di Islam itu bukan asal bunyi. Islam itu memiliki kemudian makna dari setiap kata yang ada di dalam Quran. Memang ada yang terpengaruh gara-gara istilah itu. Banyak, Cak Ayu. Berarti itu botol itu muslim itu Oh, botol. bukan botol. Sama seperti Adam dan istrinya. Botol nggak Adam. Ya, aku ceritanya. Anda usah tanya. Botol tidak Adam sampai dia terpengaruh oleh iblis. Botol nggak Adam. Enggak. Adam tidak botol, tapi iblisnya yang lihai dalam menyesatkan. Kalian yang lihai dalam menyesatkan. Bukan kami yang bodoh. Kalian memang terpelajar untuk menyesatkan. Bayangkan saking hebatnya kalian menyesatkan. Kami tanya nih, dengan lugunya kami datang sama kalian. Hai kawanku Kristen, salam pramuka, salam. Tepu tintong, tintong. Aku mau nanya nih kawan, apa? Kamu melihat Maria berdiri di ufuk sana? Ya, lihat. Hamil dia, hamil. Dia melahirkan. Kau lihat dia melahirkan? Iya. Anaknya apa? Tuhan atau manusia? Tuhan. Apa enggak nipu itu? Tanya dulu. Apa enggak nipu? Pada hari ini telah lahir bagimu apa? Tuhan. Apa enggak nipu itu? Jelas-jelas yang melahirkan Maria kok. Jangankan Tuhan, kodok aja bukan. Manusia yang keluar dari rahim Maria itu. Tapi Kristen apa katanya? Tuhan. Apa enggak bodoh orang dibuat orang kayak gitu? Apa enggak sinting orang dibuat dipengaruhi orang-orang kayak gitu? Coba. Kata iblis, kalau kau makan, kau hidup kekal di sini, di surga. Kata iblis, kalian sama. Kalau kau mengatakan dia Tuhan, kau selamat. Matamu. Bagaimana ceritanya? Ini apa, Dek? Sepatu. Pintar. Ulang. Ini apa, Dek? Panci. Pintar. Kira agama itu hak untuk seseorang. Betul. Betul. Hak. Silakan. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Hak kan? Ya kan? Terus sekarang agamamu dengan agamamu. Agamamu dengan agamamu. Silakan agamamu dengan kamu. Iya kan? Iya. Tapi kenapa agamamu kok pakai agamaku? Negara menjamin setiap pemeluk untuk menjalankan agamanya masing-masing. Ya. Si Kristen bukan menjalankan agamanya, malah menjalankan agama Islam. Itulah Kristen gilanya tuh. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Allah Bapa, Allah Anak. Matamu. Dari mana kau curi kata Allah itu? Apa nama kitabmu? Alkitab. Matamu. Kau Kristen, tapi kau menjalankan ajaran Islam. Memang kau suka kayak mental penjajah. Punya orang, punyamu juga. Maksudnya, adakah yang melarang? Adakah undang-undangnya di Indonesia bahwa setiap kata-kata itu dilarang? Begitu kan kita patokannya ini kan, Bung. Sekarang begini, ada nggak larangan saya menggunakan nama Yesus?
Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kalau saya mengatakan begini, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh? Terserah. Boleh Pusing, nggak? Ustaz. Boleh tidak? Nah, Boleh. oke. Nah, Kami yang setiap saat memuliakan Yesus alaihi salam. Nabi kami dihina, Nabi kami dihujat. Semua hujatan tercurahkan kepada kami. Padahal kami memuliakan Yesus. Sabar dulu. ya. Bagaimana kalau sampai kami mengatakan Yesus yang terkutuk seperti Paulus, Galatia 3 nomor 13. Yesus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Dia siapa? Yesus yang mati di atas tiang salib. Paulus mengatakan itu. Kami nggak mau, kami nggak berani. Tapi yang dihujat kami. Boleh dong saya mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Kenapa? Karena Yesus konon memerintahkan pengikutnya untuk pergi ke seluruh dunia, untuk menjadikan orang semuanya menjadi pengikutnya. Sementara di dalam Bible dia adalah orang yang mati dengan jalan kutuk. Boleh dong saya mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Karena Yesus mati dengan jalan kutuk kan? Yes, aku berlindung dari dia yang terkutuk itu. Boleh. Kenapa kami nggak lakukan? Karena kami ajaran rahmat. Apa itu rahmat? Kasih sayang. Kami nggak ingin melukai hati kalian. Tapi kalian ngaku ajaran kasih. Nama Tuhan kami diambil. Contoh, Filipi 2 nomor 6. Allah. Tuh, punya orang tuh dirubah tuh. Kayak gini, ini kan HP-ku. Ini HP-ku. Kau ganti casingnya supaya tidak ketahuan ini punyaku. Jadi Allah itu kau ambil, kau simpan di Biblemu, lalu kau baca Allah supaya nggak ketahuan bahwa itu Tuhanku. Hanya untuk nipu-nipu. Misionaris kalau datang ke umat Islam, anak SMP, SMA, anak SD, dia tidak mengatakan Allah, dia mengatakan Allah. Anak-anak, saya Tante Lina Tidak Wijaya. Saya ingin mengajak kalian, apakah kalian pernah belajar untuk beriman kepada Injil? Iya Tante Lina Tidak Jaya. Pernahkah anak-anakku melihat kitab Injil yang berasal dari Allah? Aduh, kalau lagi cari korban, Allah. Tapi kalau di gereja, Allah. Ini loh kitab Injil itu. Kata Injil dipakai. Padahal kitabnya bukan Injil. Evangelion itu artinya kabar buruk. Kabar baik. Evangelion dirubah menjadi Injil. Tapi di depan umat Islam anak-anak kecil itu kau datang silina tidak jaya. Anak-anakku sekalian, ini loh Injil kita yang dari Allah. Tapi kalau dia lagi live monolog, Allah turun ke bumi menjadi batu berbentuk vagina kata dia. Allah. Tapi kalau di depan korban, anak-anakku sekalian, ini adalah kitab Injil dari Allah. Setan alas. Itulah caranya menyesatkan. Gitu. Jadi bukannya kami ini nggak mau, tetapi kalian telah melakukan sesuatu yang tidak adil. Tidak adil. Kalian menggunakan istilah di Islam. Habis itu kalian menghujat Nabi kami. Kalian berdirikan sekolah-sekolah STT, sekolah teologi. Kalian belajar Islamologi dengan mempelintir ajaran Islam di dalamnya, meracuni mahasiswa otaknya dengan ajaran yang salah dengan Islam. Sementara kami mengajarkan apa? Anak-anakku sekalian, di dalam kitabnya saudara kita Kristen, Yesus itu mengaku hidup kekal itu bisa diperoleh dengan cara mengimani dia, mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Di mana itu tertulis? Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Yesus harus dikenal sebagai yang diutus oleh Tuhan. Itu kami yang mengajar kepada umat Islam. Kami lebih jujur mengajarkan ini daripada kalian mengajarkan kepada jemaat. Catat itu baik-baik. Ada lagi? Oh iya. Ya. Jadi yang lahir adalah
Yesus. Nah, nggak berani lagi kan? Nah, udah ada pengembangan berarti, udah berkembang dia. Jangan ku sebut Tuhan. Tuhan langit dan bumi mana bisa keluar dari situ. Tuhan itu maha besar. Kau sobek punya mamanya Tuhanmu kalau dia Tuhan keluar dari sana. Alamak. Berpikirlah lebih dewasa lagi dalam beragama. Halo saudara Diki. Diki. Saudara Diki pemakan kutu, semangat malam. Kok makan kutu itu? Jangan begitulah bang. Apa? Pemakan kutu kok pemakan kutu Wah gimana? kau itu. Bang sebenarnya Ah. nih mau Dengar dulu. ah. Kutu itu kukus ikan tuna. Kau itu, aduh. Oh, ya. Oke. Aduh. Kan tuh, Gimana? Iya, aku kan suka makan kukus ikan tuna. Oh, ya bukan daging karo, bukan. Daging karo itu daging orang itu. Ah, Oh, kau dihantam nanti sama orang karo. oke. Sebenarnya saya dokter TikTok. Ya. Ada Yesus di bawah minta naik. Yesus, ajukan permintaan Yesus. Mana tadi? Yesus. Kan, Yesus numpang lewat dia bang. Ah ini manusia yang membelakangi layar. Halo saudara Kristen, udah kuat? Halo. Mentalnya udah kuat? Iya dong. Ya kalau mentalnya kuat, jangan aja saya debat, kita diskusi. Ya, jelaskan dulu bang, sama semua bang. Buka kameranya, buka. Apanya? Bisa sekarang apa? Saya belum tahu. Buka kamera. Bukan tutup mic-nya. Alamak, ribet kali lah bang ini. Buka kamera silakan. Menghadap ke saya, jangan belakangi saya tapi. Nggak bisa dibuka sih. Coba dibuka. Coba dikasih ini. Tadi udah di on tadi nggak jadi kok. Silakan. Nggak bisa buka ya? Buka. Ya saya coba buka tapi nggak bisa. Coba dikasih undangan. Saya nggak tahu. Punya tadi Tuh. kok. Di sini kok beda sih. Tadi di tempat lain saya langsung buka bisa. Buka. Nggak bisa nggak ada. Saya udah klik di itu kameranya nggak jadi. Ide lalena tante. Ada lu. Ada udah. Tapi nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Saya nggak tahu. Kayak saya di blok deh kayaknya. Coba dikirim undangannya. Tunggu. Oke, kirim ya. Penjelaskan bang Rian. Tuh, udah, tinggal terima. Nggak ada undangannya. Saya juga nggak bisa. Oh, oke, sekarang udah ya. Saya klik ya. Kenapa nggak jadi ya? Ya saya klik nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Kayak moderator yang ini deh, blok deh. Kayak nggak tahu. Bisa satu kali lagi. Tadi bisa. Tadi bisa tapi sekarang nggak bisa. Saya nggak takut. Saya kan. Bang, aku jelasin dulu bang. Ini saya sudah. Apanya? Itu jelaskan sama Suma tuh. Turun dulu habis itu naik. Boleh ya? Apanya? Saya bisa jelaskan apa? Turun habis itu langsung naik. Hitungan 10 detik naik lagi. Susah dia karena laki-laki pakai softtext, jadi kayak mana mau bagus jaringannya. Ya, sudah 2 kali daftar poluan. Bagaimana mau lulus? Aneh aja. Saudara masih sering ke gereja? Ya sudah ini bang. Sebenarnya saya buat TikTok ini untuk supaya keluarga tidak tahu saya main TikTok. Soalnya saya mau mencari arah kebenarannya. Lebay. Tinggal pakai otakmu, kebenaran itu udah nyata. Otak dipakai.
Apa pula dicari kebenaran? Kebenaran udah nyata kok. Oke, sekarang saya terbuka ya. Nah, menghadap ke saya bang, jangan membelakang. Udah menghadap ini. Udah Menghadap serius. Matahari bang, mataharinya kelihatan mataharinya. Apa itu? Iya, mataharinya kelihatan itu. Keriput. Udah open cam di Bang Suma. Oh iya, oke. Menghadap ke saya ya. Ya tutupin lampunya. Silang. Ya, oke. Tadi kita mencoba untuk mengurai kebenaran itu berdasarkan 1 Yohanes 4, materinya antikristus. Ya. Nah, izinkan saya bertanya, tolong disikapi, jangan kayak apa terburu-buru, santai aja. Waktu kita panjang kok, bisa diskusi sampai 3 hari nonstop di sini. Oke, mantap. Oke. Apakah Tuhan itu berasal dari Tuhan? Kalau Yesus ya. Tuhan berasal dari Tuhan. Dari Tuhan. Ya. Tuhan Saya- Anda ada kalau berapa? saya- Jadi gini, Tuhan itu kan gelar ya. Enggak, oknum. Tuhan itu gelar. Saya bicara Tuhan- oknum. Tuhan itu gelar. Jadi Bapa Tuhan, Yesus juga Tuhan gitu loh. Ada berapa Tuhan? Jadi satu hakikat keilahiannya satu. Bagaimana Jadi Yesus ini bagaimana Anda bisa menjelaskan Yesus itu hakikatnya Tuhan? Bapa itu Tuhan yang tidak bisa dilihat. Kita bisa terima Bapa, tapi Yesus adalah Tuhan yang bisa dilihat. Karena Itu berarti Yesus- sudah ada dua kan? Karena Yesus adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Iya, sudah ada Yang dua awalnya Tuhan. bersama-sama dengan Bapa, kemudian firman itu menjadi manusia. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Iya. Yohanes 1, sebentar dulu. Yohanes 1 ayat 18. Saya tidak butuh tidak ada seorang pun- penjelasan. Jangan, karena kamu tidak paham. Kamu membuat Saya narasinya. tidak butuh penjelasan. Karena kamu salah, kamu narasi Kalau yang salah. Anda ingin membuat pengertian saya kamu- paham, kamu dengar, Bang. membuat narasi yang berbeda, yang salah, yang keliru, yang tidak alkitabiah. Kalau Narasi Anda kamu tidak ingin alkitabiah, di luar Alkitab. kalau Anda ingin menjelaskan ke saya, Saya tahu, Iman. Iya jelas. kalau Karena Anda ingin menjelaskan semua ke yang kamu saya, sampaikan adalah jelaskan penyesatan yang salah. ingin saya tahu. Jangan Makanya Anda saya jelaskan bilang apa yang saya Yesus tidak ingin itu- tahu. Yesus itu adalah Tuhan yang Saya kelihatan. tidak mau tahu. Astagfirullahaladzim. Bapa di surga tidak bisa dilihat. Saya tidak tanya sepatu, saya tanya harga sayur. Waktu saya habis terbuang, saya ingin mengatakan ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat. Berarti ada dua Tuhan, entitas berdiri masing-masing pada pribadi masing-masing. Satu Tuhan terlihat, satu Tuhan tidak terlihat. Bisakah Bapa terlihat? Nggak bisa. Nah itu, nggak bisa. Bisakah Yesus terlihat? Bisa. Sama nggak hakikatnya? Tidak sama. Satu bisa terlihat, satu tidak bisa terlihat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah kalau kita menghadapi dua jenis langsung sekaligus. Laki dan perempuan menyatu dalam satu pribadi. Dua natur abang ini yang tadi kurasa. Iya kan? Hah? Hakikatnya beda ya. Dua natur abang itu tadi. Atur kumaha. Dua natur kayaknya. Nggak mau berhenti bicara dia. Aku nggak tanya itu pula yang dijelaskan. Halo, selamat malam saudara Ray. Kenapa menangis ya? Suma ini Kan Bang Ray ini. Suma. Iya. Bang Suma, kalau dijelasin dengar. Bagaimana mau jelasin Bung. kamu langsung potong kasih turun orang? Yang Nggak bisa lah begitu. yang saya tanya ikan tuna, yang dia jelaskan kapal selam. Saya nggak butuh penjelasan itu. Iya, tapi kan ada dia punya kronologinya. Bagaimana mau jelasin kamu langsung turunin orang? Gimana sih kau? Saya udah bilang aku tidak butuh penjelasan selain daripada apa yang ingin aku Terus, tahu. Iya kan mau jelasin sama kamu supaya kamu paham, kamu otak Saya kamu kan tidak nyampe. tanya itu, kok yang jelaskan itu. Saya nggak tanya Bagaimana itu. tadi, abang tadi kamu turunin tadi udah betul penjelasannya, tapi kamu turunin dia, gimana sih lo? Naikin dia kalau kamu berani, naikin dia kalau kamu berani, Bagaimana Anda mengatakan? naikin dia kalau kamu berani. Bagaimana Boleh Anda begitu. mengatakan dia benar kalau dia mengatakan dengan lisannya sendiri bahwa
Ada Cuma- Tuhan yang bisa dilihat, ada Tuhan yang tidak bisa dilihat. Ada berapa Oke. Tuhan? Menurut kamu Tuhan yang tidak bisa dilihat dan yang bisa dilihat, Tuhannya apanya? Coba jawab. Tuhannya apanya? Ya kan kamu bilang Tuhan Temanmu yang bisa tadi, dilihat dan tidak bisa dilihat. Yesus kan. temanmu tadi yang mengatakan Tuhannya ada yang bisa dilihat. Heeh. Ada juga Tuhannya yang tidak bisa dilihat. Ada berapa Ya. Tuhan? Iya, sekarang kan menjelaskan Ada berapa Yesus Tuhan? itu adalah firman. Firman yang menjadi manusia, benar yang dijawab tadi. Kamu Iya. turunin dia. Tuhan Gimana yang sih lu? bisa dilihat itu siapa? Sekarang pertanyaan kamu menjurusnya ke siapa? Tujuannya ke siapa? Pertanyaan saya, Tuhannya ada berapa? Kan tadi dia mau jelaskan itu namanya Trinitas, ya kan? Trinitas Itu yang saya berarti bilang, kan apa itu saya Trinitas? katakan sama kamu tadi, tahu Yesus nggak bahasa tidak pernah Ibrani? mengajarkan. Kalau kamu Yesus- tahu bahasa Ibrani, tahu, dengar dulu. Proskonteo onohologos en arke onohologos, tahu nggak artinya itu? Jawab dulu. Itu bahasa apa itu? Tanya, kalau kamu nggak mengerti Alkitab, Bible, Enggak, itu bahasa apa? Yunani, bahasa Ibrani, nggak usah kamu. Yang tadi itu bahasa preterin. apa? Yang tadi itu bahasa apa? Yang Kamu tadi tahu itu- onohologos itu artinya apa? itu Firman bahasa yang menjadi apa? manusia. Itu bahasa Ya kan? apa? Kutanya. Kamu cari di Google itu supaya kau tahu. Iya itu bahasa apa? Yunani, bahasa Dia tahu itu, kok kamu nggak tahu? Itu Ibrani Nggak usah perlu kuno. saya jawab sih. Itu Ibrani kuno atau Ibrani modern? Nah, apa tadi bang? Tadi bahasa apa tadi? Apa? Yunani. Nah, Bahasa dia tahu Yunani. aja, kamu nggak tahu. Gimana Yakin kamu? itu bahasa Yunani? Kamu mau bahas, mau bahas Bible, kamu nggak mengerti. Kamu kan tanya Tuhan tadi tentang Tuhan, dia jawab, toh. Tapi kamu turunin dia. Kamu kalah sebenarnya dengan dia tadi itu. Kamu takut sama dia tadi itu sebenarnya. Terus Anda nggak bisa Suma, mewakili dia. Oke, begini Suma. Kita bicara. Anda nggak bisa mewakili dia. Bisa. Kita bisa mewakili dia, tapi Oke. dia mungkin lebih paham dari saya karena kita Tapi Anda bisa Karena- bahasa Yunani. saya belajar sedikit lah. Oke, Suma. coba bahasa Suma, Yunaninya. saya mau tanya kamu kan selalu 1 tanya Yohanes saya. sama- Boleh nggak saya bertanya sama kamu? Ada pengikut Paulus. Enggak, Ini saya mau tema tanya. ini bukti Kristen Aulah kamu, antikristus. Aulah kamu sama tanya kamu. Ya kan, sama tanya Ini- kamu. Bahasa Arab itu bahasa apa? Kenapa pakai di Al-Quran? Bahasa suci kan? Bukti Kristen antikristus ini temanya tuh. Oke, ya. Hmm. Kita bahas yang lain lah. Ya, oke. Tentang ini ya, ke Ya, topik. ya. Oke, pelan-pelan aja ya. Apakah Tuhan berasal dari Tuhan? Bagaimana? Apakah Tuhan berasal dari Tuhan? Tuhan berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Ya enggak lah. Jadi Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Enggak lah. Lalu Tuhan itu? Sekarang, oke, sebelum saya jawab ini, Ya. boleh nggak saya bertanya sama Saya catat dulu ya. Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Oke. Saya catat Dalil dulu. kamu, seandainya beginilah. Seandainya iya. Dalil kamu Tuhan berasal dari Tuhan, dalilnya dari mana? Coba. Enggak, saya tanya aja dulu. Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Ginilah, kita buat pertanyaan, jangan kamu buat pertanyaan yang seolah pikiran kamu kan. Adek, Sekarang saya mau tanya, oke lah, sebelum saya jawab itu, sebelum saya jawab ini, cuma boleh nggak aku bertanya sama kamu? tadi kan Anda sudah jawab itu. Nggak, saya boleh bertanya sama kamu, Suma. Ku catat dulu baru habis itu ku bertanya. Allah kan maha tahu. Allah kamu kan maha tahu. Tuhan tidak berasal Imam, kalau semua ini Dari- harus pelan-pelan, kita jangan terpancing. Oke, dari, Bang? dari Tuhan. Oke, kita diskusi ya. Ya, jangan terpancing, Bang. Jangan terpancing, Bang. Boleh masuk ke antikristus temanya dengan pernyataan saudara barusan? Gimana? Dengan pernyataan Anda Tuhan tidak berasal dari Tuhan, Ya. boleh kita Kenapa masuk ke tema Karena antikristus? ya, benar-benar. Kenapa saya jawab begitu, Suma? Karena saya tidak ada dalil dalam Alkitab Tuhan berasal dari Tuhan. Oke, baik. Yesus itu Tuhan Yang atau saya bukan? tidak paham ya. Yang saya tidak paham ya. Yesus itu Tuhan atau bukan? Saya yakin 1000% Yesus adalah Tuhan. Baik.
Yesus Kita menjawab aja yang kita tahu kan. adalah Iya. Tuhan. Iya, Dengar, kita jawab. tunggu. Cuma kan walaupun dia tahu Al-Quran, nak semua dia tahu. Seperti kita juga tahu Ya. Bible, Tuhan. tapi nak semua yang kita tahu. Dengar. Yang masuk Dengar. akal aja nanti. Yang masuk Dengar. akal, yang masuk akal. Dengar Kalau pernyataan nggak tahu, saya bilang nggak tahu. Ya, betul. pernyataan pertama, Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan. Yesus tidak berasal dari Tuhan. ya, Yesus tidak berasal dari Tuhan. iya. Itulah antikristus. Dalilnya? 1 Yohanes 4 nomor 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan, roh itu adalah roh antikristus. Baca ayat 2 dulu. Poin 2 dulu. Poin 2. Roh-roh. Jadi dikatakan, demikianlah kita mengenal roh Tuhan. Yaitu setiap orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, roh itu berasal dari Tuhan. Baca ayat 1. Ayat 1 dikatakan bahwasanya, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu percaya akan setiap roh, tetapi Jangan. ujilah roh-roh itu, apakah dia berasal dari Tuhan, sebab banyak nabi-nabi palsu yang muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ingat, siapakah roh palsu tadi? Nah, Roh, sekarang begini. sabar dulu, sabar, saya selesaikan. Roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan, itu adalah roh antikristus. Anda tadi mengatakan Yesus tidak berasal dari Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Selamat, Anda mewakili Kristen seluruh dunia. Jangan Kalian kau adalah simpulkan antikristus. seperti itu. Kamu tahu enggak artinya? Kenapa di ayat 1 ditulis roh? Kenapa cuma roh? Kenapa tidak tulis roh? Paham Ya, nggak di situ? karena banyak orang Kristen, bukan cuma satu orang Kristen. Suma, Apa? kita ini Apa? itu yang dijelaskan di dalam ayat 1 itu roh-roh karena kamu baca konteks dulu. Ih, konteksnya Konteks. roh-roh itu manusia. Iya, Manusia kan? Kalian betul. manusia yang ada roh dalam diri kalian. Nah. Roh yang ada dalam diri kalian yang mengaku bahwa Yesus tidak berasal dari Tuhan, tapi Tuhan itu sendiri, itu adalah roh antikristus. sekarang saya mau jawab. Roh itu kenapa disebut dalam ayat itu, Suma? Karena ada roh bukan berasal dari Tuhan, ada Ya, roh yang ada berasal dalam dari- diri Anda itu. dalam diri atau roh kenajisan, hawa nafsu, setan. Jadi roh yang ada dalam diri Anda. Roh yang berasal yang tidak mengaku Yesus adalah roh dalam diri, roh nafsu, roh setan itu. Roh yang kenapa? Kenapa saya mau jelaskan itu semua? Sama. Aduh, mau jelas. Dengar dalilnya. Dengar dalilnya. Roh yang yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan, itu adalah roh antikristus. Saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Apakah Anda mengaku bahwa Yesus itu berasal dari Tuhan atau Yesus itu Tuhan? Yesus itu Tuhan. Nah, berarti dia berasal dari Tuhan atau tidak berasal dari Tuhan? Dia adalah Tuhan itu sendiri. Tidak berasal dari Tuhan. Dia Tuhan itu sendiri. Tidak berasal dari Tuhan. Dia Tuhan itu sendiri. Oh, berarti dia tidak berasal dari Tuhan kan? Dia Tuhan itu sendiri. Oh, ya udah, selesai, antikristus. Kamu tahu jelas. enggak Kejadian 1 ayat 1? Udah berasal. Udah. Anda sudah membuktikan Anda antikristus. Dari mana? Antikristus. Tahu arti antikristus? Antikristus ya tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan. Nah, dari mana? Tadi dalil yang Anda baca 1 Yohanes 4 nomor 3. Yesus, coba baca Dan- ulang baik-baik. dan setiap- Apakah dengar. Yesus berasal dari Tuhan? Baca konteks dulu. Jangan kau tafsir. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Tuhan, itu adalah antikristus. Titik. Nah, begini semua. Kamu tahu arti hurufiah dan harafiah? Udah Bang. Kamu paham gak itu? Udah, silakan Anda ngomong, silakan. Yang penting saya sudah sampaikan Anda itu antikristus. Maafkan saya, dunia tahu bahwa kalian Kristen memang antikristus. Titik. Anda mau ngomong apa lagi?
Kalau Nah, kalau Anda bukan antikristus, tidak mungkin Anda menuhankan Yesus. Anda menuhankan Yesus itu karena Anda tidak mengakui Yesus itu berasal dari Tuhan. Karena sesuatu yang berasal dari Tuhan itu bukan Tuhan. Tadi Anda sudah mengatakan pernyataan pertama, Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Berarti Yesus berasal dari Tuhan, itu adalah bukan Tuhan. Tetapi karena Anda menuhankan Yesus, maka Anda tidak mengakui Yesus itu berasal dari Tuhan. Padahal dalilnya jelas. Kamu tahu arti kata berasal? Tahu nggak? Udahlah bang, jangan sombong terhadap kebohongan. Enggak, kamu tahu nggak arti kata Jangan berasal? sombong terhadap ketidaktahuan. Anda harusnya sadar, saudara, ternyata saya ini antikristus. Itu menurut Abang Suma. Jadi gini, Suma. Menurut data di dalam Bible Anda. Tidak ada, karena kamu nggak mengerti tentang Bible. Kamu nggak Tanya mengerti tentang penulis Bible tafsiran. Anda itu yang tertulis. Karena Setiap begini, roh Suma. yang tidak mengaku Yesus berasal dari Allah itu adalah antikristus. Cuma kamu begini ya, saya mau jelasin sama kamu. Kamu itu baca doang, tapi kamu nggak tahu artinya, tragedi penulisan, sejarah penulisan, dan itu Alkitab itu kamu harus baca dari awal dan akhir, supaya kamu dapat itu semua. Sekarang saya mau bertanya sama kamu, boleh nggak saya bertanya sama kamu? Akui dulu, Yesus itu berasal dari Tuhan atau tidak? Saya yakini Yesus adalah Tuhan, bukan kata berasal, tapi dia adalah Tuhan. Dia adalah logos itu sendiri. Dia adalah Aku tunjukkan firman. dalil. Aku tunjukkan dalil kalau Anda itu antikristus. Nih, baca ya. Baca, coba. Nih, aku tunjukkan Coba. dalilnya. Aduh, bahaya ini. Tapi nggak apa-apa ya. Kamu Anda kayaknya ganteng, tapi kok kamu pakai masker terus? Anda mau menolak kebenaran itu terserah, itu Anda. Saya Bukan. hanya fungsi saya hanya Jadi gini menunjukkan. ya, saudara-saudara Muslim yang ada, kita ini tidak ada kebencian sama, tapi kita saling tukar pikiran kan, ya. Jadi gini, kita. Aku nggak mau tukar bertanya. pikiranku samamu, enak aja. Nah. Kau aja kasih temanmu ini yang di atas nih, nggak ada pikirannya. Aku nggak mau. Kok aku semua Bodoh mau Pakai pikiran juga aku kau semua. ditukar. Oh, masa aku mau ditukar sama pikirannya orang ini? Nggak mau aku. Nih tengok. Tidak, Ini. kamu kan nggak paham. Baca, coba. Ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah dia berasal dari Allah? Sebab banyak nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Inilah cara kita mengenal roh Allah. Tuh. Setiap roh yang Bentar ya. mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itu adalah roh yang berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus bukan berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Kamu baca pelan yang dari ayat 1 dulu. Biar saya jelasin. Artinya saya bisa jelasin sama kamu. Baca, jangan kamu asal baca. Itulah. Biasanya kalau orang yang Dan sudah setiap nggak mampu, roh dan sudah setiap pasti roh yang tidak mengaku Yesus bukan berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Nih, saya tunjukkan pernyataan saudara barusan. Nih, pernyataan yang pertama, nih, tulisan dokter nih. Tuhan Coba tuh kacamata sudah. tidak berasal dari Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang tidak berasal dari Tuhan. Nah, dalil yang saya tunjukkan tadi, antikristus adalah yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan. Ini datanya. Nomor 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus bukan berasal dari Allah, bukan berasal atau tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan kamu telah mendengarkan tentang dia, bahwa ia akan datang, dan sekarang ia sudah ada di dunia. Kamu berasal Bentar, dari saya ambil Tuhan. kacamata dulu. Sebentar, saya pakai kacamata dulu. Sabar. Kamu berasal dari Tuhan. Dari Tuhan anak-anakku, dari Allah anak-anakku. Kamu telah
mengalahkan nabi-nabi palsu, karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh Sebelum saya baca Suma, saya mau tanya kamu, roh dalam dunia ini selain roh Allah, apakah hanya roh Allah sendiri atau roh manusia? roh iblis yang ada dalam dirimu yang barusan tadi. Saya mau tanya kamu, itu kamu kan kamu Loh, baca. kok jadi Oh, sekarang yang menjadi roh antikristus di sini saya atau Anda? Hei, kenapa jadi sombong? Sudah terciduk Roh Kudus, Anda pula yang mau menguji saya. Anda yang antikristus, Saya- Anda pula yang menguji saya. saya cuma mau katakan sama kamu No, tentang roh. no. Kita menjelaskan tentang roh-roh yang dimaksud itu, ya kan? Apa Di dalam lagi? dunia ini, saya mau tanya kamu, Ah, roh dalam So- dunia apakah cuma roh Allah roh atau roh setan yang manusia, ada pada diri roh Anda. setan atau roh iblis? yang ada pada diri Anda itu roh setan. Baca itu dan kau tafsir sendiri itu semua. Kamu baca Udah, tapi udah. kamu tidak tahu tafsir. Udah selesai, Anda Cuma tamat. baca aja. Anda tamat. Data sudah sangat jelas. Bagi kami nggak perlu pembual. Kami nggak butuh pembual untuk dalam kehidupan keberagamaan. Nggak butuh. Yang kita butuhkan adalah kebenaran dan kejujuran. Orang yang penuh dengan roh kebenaran, lisannya, sikapnya akan mencerminkan kebenaran itu sendiri. Anda bukannya khawatir kalau saudara saya ini, si Kristen pemakan kutu ini, yang satu ini, yang di atas ini, yang ribut ini, yang mengganggu ini, dia menyadari bahwa Kristen itu ada kesalahan. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh. Salah ya salah. Meskipun dia maki tadi saya sebagai gurunya, nggak apa-apa. Tapi paling tidak dia sadar agamanya adalah agama yang tidak benar, dan Kristen adalah orang yang antikristus. Cuma Apa? sahabat nih. Kalau dari Tuhan nggak gimana? Ah. Apa? Tadi Anda baca kan? Dia Ya. dengan sombong mengatakan Tuhan tidak berasal dari Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Dia tidak Ya. mengaku Yesus itu berasal dari Tuhan. Sementara dalilnya antikristus adalah setiap roh yang tidak mengaku Yesus berasal dari Tuhan, maka dia adalah antikristus. Orang Ya. tadi mengaku nggak kalau Yesus berasal dari Tuhan? Nggak mengaku dia. Antikristus nggak? Ya kalau di tadi yang Yohanes ayat 4 ya iya. Antikristus nggak? Iya kalau sesuai data Bible tadi. Gitu dong. Tapi dia masih sombong. Dia Iya, aku tanya. Enaken hologos entanteos. Macam paten kali bahasa Yunani. Ku kasih kitabnya nanti nangis dia. Apalagi? Kalau dari Tuhan, kalau dari Tuhan, saya yang bilang dari Tuhan. Ya. Gimana? Kan Apa tadi dia dari- bilang bukan dari Tuhan, Nah. Yesus. Saya mengatakan lain. Nah, itu dari Tuhan. Gimana jawabannya? Yesus memang berasal dari Tuhan. Sebagaimana dalil 4. Dalil 4-nya kamu berasal dari Allah. Wahai anak-anakku, kamu. Nah, Berarti murid-murid Yesus itu semuanya berasal dari Allah. Kita itu ini kata-kata semua Allah itu juga, ada. kita Kata-kata semua Allah ini, di Bible. kita ini semua berasal dari Allah. Iya. Itu Itu kata-kata Allah ada di Alkitab tuh. Ya. cocok Mi. Iya. Cocok. Ketika kata Allah itu digunakan pada tempatnya, no coalan. Tapi kalau dibilang Allah turun ke bumi jadi manusia, menjadi taat sampai taat mati di atas, itu yang nggak benar. Tapi kalau dibilang Yesus berasal dari roh Allah, itu betul. Itu betul. Karena memang Yesus menyembah kepada Tuhan yang benar. Jadi gimana? Orang Kristen semuanya antikristus bukan? Asyhadu. Hah? Angkat Boleh tangan. lagi. Asyhadu. Lagi. Asyhadu. Kau cinta kali makan babi kau. Tidak bisa kau tidak makan babi dalam satu hari rupanya. Kau bertahan di agamamu karena babi doang. Kau suka makan ular kan, ular? Coba yakinkan saya dulu. Ya aku tanya dulu.
Kutanya dulu. Al-Quran datang kepada kami Ya. menurut naluri kemanusiaan yang Anda punya. Apakah Tuhan itu satu? Tuhan satu. Iya. Tuhan satu. Apakah Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu? Iya. Apakah Tuhan tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan? Nah, ini yang ajaran gereja. Kalau Tuhan diperanakkan, berarti Tuhan punya kartu keluarga. Kalau Tuhan diperanakkan, Gimana kartu keluarga? berarti Tuhan punya opung, Tuhan punya tulang, punya ito, punya eda, Maksudnya punya dia kan sepupu. dia kan kehendak dia sendiri kan dia. Kata berubah- siapa? Baca Yohanes 8:42. apa Aku ya? keluar dari Allah, aku datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Mampus. Serius Kata siapa? Bang, ada dalilnya itu. Kata Yesus, Yohanes 8:42. Coba baca. lihatkan Bang. Coba lihatkan saya. Aku lihatkan lagi. Ya, biar saya jelas Bang. Habis ini syahadat ya. Nih, kita tunjukkan. Nih, dengarkan, lihat, aku tunjukkan, aku balik karimanya, kamu tinggal baca. Aku besarkan biar bisa Anda baca, yang lain juga bisa baca. Yohanes 8:42. Kata Yesus kepada mereka, kata Yesus nih, bukan kataku. Jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Bukan atas kehendakku, aku datang. Berarti dia bukan sang yang maha berkehendak. Dia tidak sehakikat dengan Tuhan. Kalau dia sehakikat dengan Tuhan, dia akan mengatakan begini: aku keluar dari aku datang dari aku, dan aku datang atas kehendakku sendiri. Nih dalil. Kita lihat di versi manapun, kita lihat di sini. Terjemahan TB 1974 sama, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, sama. Kita lihat lagi di terjemahan tahun 1954. Nih, aku ada di sini karena aku pun bukan datang dengan kehendakku sendiri. Kita lihat lagi 1958. Aku tidak datang dengan kemauan sendiri, tetapi Dialah yang mengutus aku. 2014. Aku datang bukan karena kemauanku sendiri. 2008. Aku telah keluar dan sedang datang dari Allah, sebab aku datang bukan dari diriku. Bukan dari diriku. Tuh, bukan dari diriku sendiri. 2011. Karena aku datang dan hadir dari Allah, aku datang bukan ada kehendak aku, bukan atas kehendak aku sendiri, Dialah yang mengutus aku. Yuk teman-teman, sadar, sadarlah, please, sadar. Yesus hanya utusan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan Tuhan. Lah, wong sadar kalian. Kalian ini jadi Kristen hanya karena terlanjur nenek kalian itu menjadi tangan kanan Belanda, bukan karena proses belajar. Beda dengan kami, nenek kami, kakek kami belajar sampai di Arab, sampai Madinah, sampai Kairo, sampai di Mesir, sampai di Arab sana mereka menginjakkan kaki belajar tentang Islam, mendalami Islam. Sedangkan kalian menjadi pengikut Kristen karena nenek kalian tadinya diperbudak oleh penjajah Belanda. Sadar, saatnya sadar. Ayo, sadar. Kenapa kemudian
basis-basis Kristen di Indonesia ini, maaf nih saya sebutkan, di Papua, di Ternate, di Ambon, di Manado, di Flores, NTT, termasuk Medan. Kenapa basis-basis itu menjadi tempat orang Kristen mayoritas di Indonesia? Karena basis itu basis penjajah. Teman berbisnisnya penjajah, rekan sekerja penjajah. Di Sulawesi, Bang. Sulawesi Toraja, teman bisnis kopinya Belanda. Manado, semuanya basis kekristenan di Nusantara ini tempat bermarkasnya penjajah waktu itu. Di mana mereka menjajah, di situ ada budak, di situ ada konco, di situ ada pesuruh, di situ ada kemudian tukang jaga gereja, di situ ada tukang jaga kebun, di situ ada tukang tagih ke rakyat, ke penduduk, ke masyarakat, tukang jaga kandang, tukang masak, dan mereka lah yang menjadi pengikut penjajah keturunannya. Salah satunya adalah kalian. Bukan karena proses belajar seperti nenek kami, naik perahu layar sampai 2 bulan, naik kapal, kakekku 2 bulan naik kapal sampai ke Arab belajar Islam, pulang menjadi seorang guru di Sulawesi. Kalian sekarang nggak perlu ke luar negeri, Bible sudah menumpuk nih. Di rumahku aja menumpuk Bible. Dari tahun manapun ada di rumahku. Tapi kenapa kalian jangan ke luar negeri, ke Indonesia, di tempat rumah kalian bisa belajar Bible, tapi kalian nggak belajar? Justru aku yang belajar Bible ini, aku yang mendalami Bible, kalian tidak. Ada pula tadi bahasa Yunani, ku cakar juga mulutmu nanti. Belajar supaya kalian jangan mau dijajah. Belajar supaya kalian jangan cuman bayar perpuluhan tiap bulan. Ada yang kaya, kau yang kere. Saya kira begitu, Bung. Ada lagi? Oh, ribet kali. Kau sambil ngecas. Iya. Aduh, pantasan. Sakit telinga. Sorry. Asyhadu. Bercanda. Islam nggak boleh dipaksakan. Belajar, setelah Anda menemukan kebenaran itu, hati Anda lembut, baru. Karena kenapa? Waliyatazakkara ulul albab. Hanya orang yang menggunakan akal yang bisa sampai ke Islam. Tuh, nggak bisa sampai ke Islam. Karena kenapa? Anda masuk Islam itu Anda harus tunduk. Semua harus tunduk kepada perintah langit dan bumi. Sementara Tuhan nggak dilihat. Tuhan kita nggak kami lihat, Tuhan kami. Tapi kami harus tunduk pada perintahnya. Itulah iman. Kalian, Tuhan Anda turun ke bumi. Diperintahkan apa, Anda lakukan apa? Perintah Yesus apa? Kalian perhatikan apa? Yesus merintahkan apa? Di dalam Matius 19. Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Elohim. Perintah Elohim itu di mana? Perjanjian baru apa perjanjian lama? Perjanjian lama. Berarti Yesus mengajarkan apa? Lakukan segala perintah Torah. Jangan makan babi, jangan makan kucing, jangan makan tikus, jangan makan balao, jangan makan padale, kuda nil, singa, kodok, jangan kau makan. Kuduskan hari Sabat, jangan kau joget hari Minggu. Oke, Bang. Potong si ucok, jangan kau pelihara ucok. Iya, kalau abang tahu Bible kenapa ada